Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang tools dasar yang ada di dalam Microsoft PowerPoint. PowerPoint adalah salah satu software atau aplikasi yang biasanya digunakan dalam menyajikan presentasi. Selain PowerPoint, banyak sekali aplikasi atau software yang dapat digunakan dalam menyajikan presentasi. Yang biasanya saya gunakan atau favorit menurut saya adalah Prezi. Prezi itu sama aplikasi atau software yang digunakan untuk menyajikan presentasi. Hanya kelebihannya bagi saya adalah efek-efek dalam transisi setiap slide-nya itu lebih smooth atau lebih halus gitu. Mungkin karena dulu saya terbiasa belajar atau menghafal dengan menggunakan mind map, maka ketika saya menemukan Prezi, tampilan slide, semua slide-nya itu tersusun seperti mind map, dan itu sangat familiar bagi saya, jadi lebih cocok. Mungkin yang biasanya menggunakan mind map atau mind mapping, Prezi ini lebih cocok. Yang penasaran dengan apa itu Prezi, mungkin bisa googling atau ngeliat di YouTube. Sekarang kita kembali ke PowerPoint. PowerPoint ini karena memang adalah salah satu anggota keluarga Microsoft Office, maka interface yang ada di dalam PowerPoint ini sangat familiar sekali bagi kita yang biasa menggunakan Microsoft Word ya. Dan PowerPoint ini kelebihannya adalah selain toolsnya itu sangat komplit dibandingkan dengan Prezi, dia juga terintegrasi dengan Microsoft Word dan Microsoft Excel. Jadi nanti kita akan belajar juga di pertemuan selanjutnya bagaimana cara input tabel atau grafik di dalam PowerPoint. Oke, sebelum kita membuat presentasi atau slide yang menarik, kita harus mengetahui dulu tools-tools yang ada di dalam Microsoft PowerPoint ini. File, tab yang di sini tab ya, yang di atas ini. Tab file di sini sama seperti yang ada di dalam Microsoft Word atau Microsoft Excel. Ini adalah tempat untuk menyimpan, bisa tempat untuk ngeprint juga bisa. Ini ada pilihannya banyak. Kemudian home. Home ini tentu semuanya paham ya, ini familiar sekali, ini persis sama seperti yang ada di dalam Microsoft Word. Insert di sini untuk memasukkan atau menambahkan gambar bisa, menambahkan tabel bisa, atau kita membuat screenshot dalam aplikasi. Misalnya kita masuk ke tampilan mana, kita klik screenshot dulu, kemudian masuk ke tampilan mana, ntar software atau aplikasi yang kita buka itu nanti akan terscreenshot. Di sini banyak sekali, ini shape, icon, ada 3D model, ada word art juga di sini ada. Nanti kita juga belajar bagaimana input video dan audio dan screen recording. Desain ini adalah tampilan atau layout yang ditawarkan oleh Microsoft PowerPoint. Banyak sekali template-template PowerPoint ini. Yang lebih menarik tentunya banyak di Google. Silakan cari template yang cocok. Nah, berkaitan dengan cocoknya template, ini perlu kita perhatikan juga. Template atau penyajian dalam Microsoft, dalam slide yang kita buat, dalam presentasi yang kita buat, itu harus menyesuaikan audiensnya. Kalau misalnya audiensnya adalah anak-anak, maka kita buat tampilan dari presentasi kita itu menarik. Ada gambar, ada animasi, ada suara-suara gitu. Itu cocok. Tapi kalau misalnya audiensnya itu adalah orang-orang tua, atau dalam prakteknya mungkin kalian sedang membuat presentasi untuk ditampilkan dalam rapat, misalnya ya, dalam rapat resmi. Misalnya dalam suatu perusahaan kalian ditugaskan untuk menampilkan presentasi tentang perkembangan suatu perusahaan yang kalian kelola. Maka di sana tidak cocok kalau misalnya kita kasih gambar, kita kasih audio, video, itu tidak cocok. Maka harus menyesuaikan dengan audiensnya. Biasanya kalau misalnya kalian sering mengikuti kuliah-kuliah umum ya, yang diisi oleh profesor-profesor gitu, mereka biasanya langsung strike to the point, langsung ke poin yang pembahasan, tidak banyak desain-desainnya, layout-layoutnya itu tidak terlalu banyak. Nah, itu nanti silakan menyesuaikan. Di sini pilihnya banyak, nah, mungkin kita pilih salah satu ya.
yang simple aja nih, ini. Oke. Nah, transisi ini adalah perpindahan dari satu slide ke slide lainnya. Mau diberikan efek yang seperti apa? Misalnya kita di sini bikin dua ya. Duplicate slide, kita duplicate atau kita copy paste. Nah, tampilan atau efek transisi perpindahan dari satu slide ke slide lainnya. Misalnya nih, yang ini kita kasih plate. Kita lihat previewnya ada di sini. Nah, itu efek atau transisi. Transisi setiap slide nantinya bisa dipilih di sini. Silakan explore sendiri nanti yang menarik yang mana. Kemudian animasi. Animasi di sini adalah cara dalam menampilkan teks yang kita buat. Misalnya kita bikin teksnya dulu. Ini kita perkecil fontnya. Misalnya makna fisabilillah dalam zakat kontemporer. Misalnya seperti ini. Kita beri animasi. Nah, ini yang dimaksud dengan animasi. Cara menampilkan memberikan efek dalam tampilan font atau dalam tampilan tulisan yang kita buat di dalam slide. Kemudian slideshow di sini preview ya, preview. Nanti menggunakan yang di sini atau langsung ke preview yang di sini. Review view, nah ini umum yang biasanya kita lihat ya. Kita fokus ke sini tadi. Oke. Lanjut, setelah kita pilih tadi slide-nya, untuk menambahkan tulisan bisa langsung diklik add subtitle, menambahkan tulisan. Kalau yang misalnya masih kosong bisa kita insert di sini, tambah, kita buatkan text box-nya misalnya, bikin tulisan. Merubah fontnya sama seperti yang ada di Microsoft Word, ada home, kemudian ada di sini. Kita blok dulu, kita ganti fontnya, bisa ukuran segala macam ada di sini ya. Oke, di sini kalau kita lihat ini tampilannya sangat lebar sekali karena memang saya menggunakan monitor yang layarnya lumayan lebar. Yang biasanya kita gunakan kalau misalnya dalam presentasi itu kita kan menggunakan proyektor ya. Proyektor itu biasanya tampilannya itu ukuran 3:4 atau 4:3. Nggak cocok dengan tampilan yang ini. Ini ukuran perbandingannya adalah 9:16. Untuk mengubahnya ada di desain, kemudian slide size. Standarnya ukuran ini. Insert fit. Ini ukuran 4:3.